Pemirsa, program pendidikan militer bagi siswa bermasalah ala Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi masih menuai kontroversi. Deddy mengatakan rencana tersebut merupakan pendidikan karakter yang mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jabar yang dianggap rawan. Namun sejumlah pertanyaan mencuat, layakkah pendekatan militer diterapkan dalam dunia pendidikan di tanah air? Pendidikan militer bagi anak bermasalah ala Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi masih menjadi kontroversi. Ada yang mendukung dan tak sedikit yang menilai kebijakan tersebut keliru. Meski masih menjadi pro dan kontra, Deddy Mulyadi menjelaskan TNI punya pengalaman dalam mendidik dan mengajar untuk meningkatkan kedisiplinan. TNI itu kan mendidik anak-anak itu bukan baru. Paskibraka itu dididik oleh TNI. Paskibraka loh. Nah kemudian ada SMA, namanya SMA Taruna Nusantara yang melahirkan orang-orang hebat. Ternyata di dalamnya kurikulum pendidikannya TNI dan TNI mengajar di dalamnya. Jadi bukan masalah baru itu, tapi yang tidak boleh kan diajarin teknik perang. Diajarin gini, pelajaran PBB itu kan pelajaran di sekolah. Dan yang bagus PBB-nya ya TNI dong. Kemudian pendidikan jam 8 tidur, itu kan pendidikan yang ideal. Bangun jam 4, bangun jam 5, terus mandi, bereskan ruang kamar mandinya, bereskan ruang tidurnya, terus sholat subuh, terus salapan, terus olahraga. Apa sih problemnya? Bagi mereka yang mendukung kebijakan ini, pendidikan di parak militer dinilai bisa menjadi solusi di tengah tingkat kenakalan remaja yang semakin tak terkendali. Bayangkan ada anak sekolah setingkat SMA yang berani menantang guru di dalam kelas gitu. Jadi menurut saya kita butuh bonus demografi di Republik ini, generasi-generasi muda yang potensi gitu, yang kemandirian, yang tumbuh dengan karakter dan punya perilaku budi pekerti yang baik. Tetapi tidak ada artinya juga bonus demografi ini jika sebagian besar remaja kita mereka hilang karakter dan kepribadian yang baik sehingga mereka tidak mandiri gitu. Nah, program ini menurut saya ini kan langkah pertama, gelombang pertama yang dilakukan oleh Pak Gubernur di Purwakarta ya sebanyak 39 orang. Tapi saya sebagai anggota Dewan Provinsi Jawa Barat di Komisi 5 bidang pendidikan mungkin akan menyarankan kepada Pak Gubernur agar program ini juga dibakukan. Sebaiknya memang ke depan itu diklasifikasikan kalau SMP, ya SMP, SMA, SMA, supaya mereka juga bisa lebih fokus berinteraksi dengan sama lainnya gitu. Namun sejumlah pertanyaan mencuat, seberapa mendesak kebijakan ini dijalankan? Layakkah pendekatan militer diterapkan dalam dunia pendidikan di tanah air? Ini menurut saya kurang tepat dan problematik ketika memasukkan anak-anak yang kategori nakal, tapi kalau bagi saya itu anak-anak yang berperilaku tidak tepat gitu ya. Nakal ini adalah stigma juga. Anak-anak ini kemudian misalnya keluar kan, apalagi nih TV juga banyak ya, media foto-foto saya lihat juga banyak di online, itu juga kan anak-anak ini juga kena stigma. Oh, ini yang anaknya nakal gitu. Menurut saya sih sebenarnya gunakanlah aturan yang ada, karena kalaupun kemudian dinas-dinas di sosial daerah atau di kabupaten-kabupaten atau di wilayah Provinsi Jawa Barat belum maksimal, maka harusnya ini dievaluasi. Lalu berikutnya lagi adalah ketahanan keluarga. Karena anak-anak ini begitu balik lagi ke rumah, tapi rumahnya juga tidak berubah dalam arti pengasuhan keluarga, itu juga tidak akan ini, karena anak-anak yang nakal biasanya bermasalah pada pengasuhan. Saat ini program pendidikan karakter sudah diikuti oleh beberapa kabupaten dan kota untuk menekan angka anak bermasalah di Jawa Barat. Terlepas dari polemik yang bergulir, program ini diharapkan dapat membentuk generasi muda yang disiplin, berakhlak, dan cinta tanah air. Tim TV One mengabarkan.